warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal, illa wa antum, kecuali keadaan kalian muslimuna, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, ke atas kalian, asyamu, puasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, ke atas orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian tattaquna, menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, kita selaku hamba Allah yang beriman sekaligus bertakwa kepadanya, sudah menjadi salah satu kewajiban bagi kita untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca melangkahkan kedua kaki kita menuju Masjid Jami'ul Khairat ini dalam rangka kita melaksanakan berbagai macam kegiatan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini terus mengalir kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau, termasuk kita galo-galo ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini, anak sengaja tidak bahas tentang puasa. Segala hal yang berkaitan dengan puasa, insyaAllah. Karena hal yang berkaitan dengan puasa, saya yakin banyak sudah kita dapatkan. Dan terus mungkin tiap tahun juga bukan kita dapatkan materi tentang puasa. Baik itu hal yang berkaitan dengan siapa orang yang wajib puasa, kemudian juga syarat sah puasa, kemudian juga ada perkara yang batalkan puasa yang 10 ekor itu, kemudian konsekuensi bagi orang yang tidak puasa. Itu insyaAllah sudah kita dapatkan juga keutamaan-keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Namun setidaknya tadi ayat yang baru kami bacakan tiada lain tiada bukan tujuan kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, itu yang paling istimewa supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling utama tujuan kita melaksanakan rangkaian ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, adalah berpuasa di siang hari. Apa itu Bapak Ibu takwa? Setidaknya keistimewaan di dalam ayat Al-Quran yang Allah nyatakan. Yang pertama tentang keistimewaan takwa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waman, barang siapa yattaqillaha, dia bertakwa kepada Allah,
Yaj'al lahu, Allah unjuk untuk dia makhrajan, jalan keluar dari setiap permasalahan. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, maka selesai kalau urusan dunia, selesai kalau urusan akhirat dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu, Allah unjuk rezeki untuk dia. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, maka semua kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kita dapatkan. Semua kebaikan yang Allah siapkan di dunia dan akhirat itu kita dapatkan. Tapi kalau kita berani meninggalkan ketakwaan kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, maka hilanglah semua kebahagiaan di dunia, hilang semua kebahagiaan di akhirat. Itulah tujuan daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Di antaranya ayat Al-Qur'an yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum, sesungguhnya uang yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, uang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sebenarnya Bapak Ibu jemaah sekalian, kemuliaan yang dak kate batasnya, kemuliaan yang dak kate resikonya, kemuliaan yang selama-lamanya adalah kemuliaan yang kita dapatkan dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita meningkatkan ketakwaan kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mulialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memuliakan kita, siapa yang pacak menghinakan kita? Tapi kalau Allah sudah menghinakan kita, siapa yang pacak memuliakan kita? Oleh karena itu, mari dengan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setidaknya ada sikap ayat Al-Qur'an lagi yang berbunyi, walau anna ahlal qura, seumpama ada satu penduduk kampung, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna, pasti kata Allah kami bukakan, alaihim, ke atas mereka, barakatim minas sama'i wal ar, semua pintu keberkahan dari langit, semua pintu keberkahan dari bumi. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin kebaikan akan banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apabila kita ingin negeri kita baik, maka tiada lain tiada bukan jadikan penduduknya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kampung kita ini pengen dijadikan Allah kampung yang dipenuhi keberkahan oleh Allah taala, keberkahan adalah kebaikan yang tidak kate habisnya, kebaikan yang tidak kate resikonya, kita jadi ke kampung kita ini uang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita juga itu Bapak Ibu. Kalau kita kepengen keluarga kita dijadikan Allah menjadi keluarga yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tiada bukan mari kita giring, kita ajak, kita tuntun keluarga kita untuk jadi uang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kakek keluarga kita dikenal dengan keluarga ABG. Apa itu ABG nak? Anak baru gede, bukan? ABG, anak beranak gilo galau. Tidak baca, kalau sudah hari Minggu organ tunggal, emaknya jual minuman, bapak sama anaknya mabuk di belakang salon. Ini keluarga ABG. Oleh karena itu jemaah sekalian, Bapak Ibu, kalau kita pengen diri kita nih dijadikan panutan, diri kita dijadikan orang yang dipenuhi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tiada bukan mari kita cetak diri kita untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan di antara ngapo kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak saling menggurui, kita cuma untuk saling mengingatkan di antara kita bahwa
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man taqarraba, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, bi khaslatin, dengan satu bagian minal khairi, dari amalan sunnah, fihi, di bulan suci Ramadan, kaman adda faridatan, seperti uang yang melaksanakan satu amalan fardu, fi ma siwahu, di selain bulan suci Ramadan. Amalan sunnah apa baik yang kita gawe ke di bulan suci Ramadan ini, derajatnya Allah naikkan menjadi amalan fardu. Kita tadi barusan salat subuh. Kita salat subuh tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Ada yang semangat Ramadan 3 rakaat subuh. Dan hati. Kita melaksanakan salat subuh 2 rakaat. Lalu itu amalan fardu. Kita tinggal ke dosa salat subuh yang 2 rakaat. Aku semangat nak ganti dengan salat qabliyah. Walau 1 juta rakaat kita laksanakan, maka 1 juta rakaat qabliyah subuh tidak bisa derajatnya menyamai dengan hanya 2 rakaat salat fardu. Begitu tingginya amalan fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya amalan fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita buat amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka derajatnya Allah tinggikan, naikkan menjadi amalan fardu. Maka begitu beruntungnya uang yang pacak manfaat ke waktu untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, alangkah ruginya uang yang menjadi ke bulan suci Ramadan sama dengan bulan-bulan selain di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, istimewa ini, dan sebentar ini ana nak nyampe ke amalan-amalan istimewa di hari Jumat. Amalan-amalan istimewa di hari Jumat yang mana ana ambil kitabnya, sumbernya ini dari kitab Fathul Mu'in. Yang mana yang anda bawa dewek kitab ini namanya kitab I'anatul Talibin. Kitab ini terinwan Qurratul Ain, I'anatul Talibin, dan sikok lagi namanya kitab Fathul Mu'in. Jadi kitab ini walaupun sikok isinya 3, namun kitab ini terinwan. Ini kitabnya Bapak Ibu. Nah, nak baca dewek gagak sudah ini tidak percaya. Nah, cak inilah kitabnya. Kan masuk Cina nih, masuk Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bohong ngantuk. Wa sunnah, dan disunahkan pada hari Jumat. Disunahkan, sunnah muakkad, sunnah pada hari Jumat. Qiraatu surati Kahfin, untuk memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Jadi kalau hari Jumat itu disunahkan untuk memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Jangan ditinggalkan baca surat Al-Kahfi. Yaumal Jumu'ati wa lailatiha, baik itu malam Jumat maupun hari Jumat. Li ahaditsa fiha, karena Bapak Ibu jemaah sekalian banyak niat hadis-hadis yang dia menjelaskan pentingnya keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Wa qira'atuha naharan akaddun, membaca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumat itu lebih disunahkan, sunnah muakkad namun kita ni. Wa aulahu, akan tetapi juga yang bagus membaca Al-Kahfi ba'da subhi adalah habis solat subuh Jumat. Maka di masjid-masjid jemaah sekalian kadang kita tengok mereka buat program kalau sudah hari Jumat habis solat subuh berjemaah baca surat Al-Kahfi. Musara'atul khair, karena bersegera dalam kebaikan. Wa yaktsura minha, dan supaya diperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Nah, baca surat Al-Kahfi ini jemaah sekalian, kalau kita tidak bisa dewean, itulah pentingnya kita buat suasana. Hari Jumat kita jadikan kebiasaan di tempat kita, di masjid kita, atau di rumah kita, ajak keluarga kita, khusus habis salat subuh baca surat Al-Kahfi. Cak mana bacanya? Misal kita dewean baca, tak baca nak sekali duduk, ayat Quran belum lancar. Surat Al-Kahfi ni panjang, berapa? 110 ayat. Dicicil. Ibu-ibu tak sanggup baca sekali duduk, dicicil bu. Oleh karena ibu-ibu biasa kredit, jadi baca Al-Kahfi pun dikredit juga ya. Malam dibaca, habis maghrib baca, lagi habis sisa
baca lagi habis subuh, baca lagi habis zuhur, baca lagi habis asar, selesai baca Al-Kahfi. Itu yang pertama. Jadi kalau tak bisa sekali duduk, boleh kita cicil baca Al-Kahfi. Namun yang paling utama kita baca surah Al-Kahfi itu sekali duduk. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana baca kesikok baik keutamaan surah Al-Kahfi. Di sini banyak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ruwiya 'an Ibnu Abbas, sungguh telah diriwayatkan dari paman Nabi Ibnu Abbas, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, annaman, sesungguhnya orang, qara'a yang membaca surat Al-Kahfi, Lailatul Jumu'ati, malam Jumat, au yaumal Jumu'ati, atau pada hari Jumat, u'tiya nuran min haitsu yaqra'aha, maka Allah akan berikan cahaya dari tempat dia membaca, ila Makkah, sampai ke Mekah sana. Kita baca di rumah, maka rumah kita ini akan dipenuhi cahaya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya ini kata Rasulullah nyambung sampai ke Mekah sana, sampai ke Ka'bah sana. Cuman kita baik yang dak baca nyingoknya karena tertutup oleh banyaknya dosa kita. Kemudian Rasulullah katakan wa ghufira ila yaumil jumu'atil ukhra. Kemudian dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah ke hari Jumat yang akan datang. Hari Jumat ini jemaah sekalian kita baca Al-Kahfi. Maka terus kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala sampailah ke Jumat yang akan datang. Wa faddala salasata ayyamin, bahkan kata Rasulullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini akan Allah lebihkan sampai 3 hari yang akan datang. Begitu istimewanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, jemaah sekalian, sampai-sampai ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menjabat menjadi khalifah, beliau ditanya, "Wahai khalifah, apa cita-cita tuan yang paling besar? Apa cita-cita tuan ketika masih hidup yang paling besar?" Maka beliau katakan, apa? Cita-cita aku yang paling besar sebelum aku meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus semua dosa-dosaku. Mengapa demikian jemaah sekalian? Dikarenakan kalau Allah sudah menghapus dosa-dosa kita, selesai urusan dunia, selesai urusan akhirat. Yang menjadi urusan kita di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan di dunia ini kita senang gawe dosa. Dan yang kedua jemaah sekalian, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa sebagaimana salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat ini keutamaannya salah satunya innas salata, sesungguhnya salat tanha, mencegah anil fahsya'i wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Paling tidak di antara tafsir keji dan mungkar, keji itu perbuatan dosa yang dilakukan oleh dalam diri kita dewek. Mata kita apa nyingok betina yang diharamkan Allah dengan syahwat. Tangan kita bapak ibu ngetik WA, chatan pribadi dengan uang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang mengandung dengan syahwat. Ibu-ibu kita lisan Allah njuk sebenarnya untuk berzikir kepada Allah, tapi digunakan untuk ngomongi wong. 3 hari tak ngomongi wong sariawan, seminggu tak ngomongi wong pegel galau lidah. Dengan kita membaca surah Al-Kahfi ini, maka seluruh dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu perbuatan dosa yang datang dari luar, yang pacak mempengaruhi kita, ngajak kita untuk terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu juga perbuatan keji dan mungkar pacak mencegah diri kita dari salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Aku ulangi lagi jemaah sekalian, sebagaimana salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu juga perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa itu
pacak menghalangi kita dari solat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita tidak bisa bangun salat tahajud, itu bukan cuma badan kita kecapean, banyak orang capek tapi masih pacak tahajud. Bukan kita lagi buntu, bukan, lagi senang banyak duit tahajud, lagi buntu tidak tahajud. Kita tidak bisa tahajud, yang paling titik beratnya adalah dosa apa yang seharian kita gawe ke sehingga kita terhalang dari rahmat Allah untuk pacak bangun salat tahajud. Ini bahayanya dosa. Kita seharian tidak bisa ngaji Al-Quran, bukan kita tidak katik waktu, bukan, tapi dosa apa yang kita gawe ke sehingga kita terhalang dari rahmat Allah untuk kita baca ngaji Al-Quran. Zikir itu perkara yang paling ringan lisan kita nih. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, salawat dan lain sebagainya. Tapi ngapa lisan kita tidak bisa berzikir kepada Allah? Dikarenakan dosa apa yang kita buat sehingga terhalang rahmat Allah untuk pacak kita mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak sekalian, saudaraku sekalian, kita yang wong lanang ini, kita rumah kita parak dengan masjid. Rumah kita di tetangga dengan masjid. Tapi ngapa kita tidak baca ke masjid? Bukan cuma kita malas, bukan kita katik kendaraan, bukan lagi buntu. Ai malu masjid ngapa bini aku tak belagak, bukan. Kita tak baca ke masjid ini ngapa? Ini dosa apa yang kita gawe ke sehingga kita terhalang dari rahmat Allah, kita tak baca salat berjemaah di masjid ini. Ada di rumah siang hari, zuhur, asar, lemaklah tidur, lemaklah main HP, tak pergi ke masjid. Ini bukan malas jemaah sekalian, tapi bahaya dosa inilah yang menghalangi kita dari rahmat Allah sehingga kita tak baca bapak-bapak nak salat jemaah di masjid. Dengan insya-Allah kita membaca suratul Kahfi malam Jumat, hari Jumat, maka Allah akan hapusi dosa-dosa kita. Tapi juga jangan jadi ucap-ucap, aku dah baca Kahfi bela malam Jumat, hari Jumat, tak apa, seminggu ini aku ngambil ke dosa. Ngapa? Sudah dijamin Allah dosa aku diampuni. Ya lemak aman diterima baca Kahfi. Aman tak diterima, mabuk-mabuk, mati pula. Kemudian Rasulullah SAW beliau katakan lagi keutamaan membaca suratul Kahfi. Wa shalla alaihi, berdoa kebaikan untuk dia 70,000 malakin hatta yusbiha. 70,000 malaikat, 70,000 malaikat sampai masuk waktu subuh. Subuh Sabtu. Subhanallah. Sikap baik malaikat ini yang berdoa untuk kita sudah cukup untuk kita kebaikan dunia akhirat. Apalagi sampai 70,000 malaikat yang mendoakan kita. Doa malaikat ini beda bu dengan kita bu. Lisan yang tidak pernah untuk bermaksiat, berbohong atau iwong, sudah pasti ini lisan malaikat ini diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita baca surah Al-Kahfi. Allah unjuk siap ke 70,000 malaikat untuk mendoakan kebaikan kita. Subhanallah ya. Jadi sekali lagi untung besar kalau kita baca surah Al-Kahfi, rugi besar kalau kita tinggal ke baca surat Al-Kahfi. Kemudian wa ufiya minad da'i. Dan surat Al-Kahfi ini bisa jadi obat dari segala macam penyakit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada yang sakit di keluarga kita atau diri kita sakit, kita ambek banyu, misalnya ini aqua nih, aqua. Ini banyak aqua. Mineral ya, maksud aqua itu mineral. Banyu minum lah di rumah kita pakai teko. Gerot ego pakai aqua ya dah, banyu teko sudah. Biasa banyu si ulang juga kita. Masak dewek. Banyu di teko. Ini banyu di teko nih. Maka dari awal kita ambil wudu, baca Al-Quran, ngadep kiblat dengan khusyuk, kita baca surah Al-Kahfi. Sebelum kita baca Al-Kahfi, kita niat ke salah satunya, ya Allah, dengan aku baca surah Al-Kahfi ini, ya Allah, jadikanlah banyu ini sebagai obat dari sakit si A, si B, dari sakit si Anu, lagi sakit si Ani. Baca Al-Kahfi tadi selesai, sadaqallahul azim,
kita baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali, tiup beri banyu, insyaallah banyu ini akan jadi obat Bapak Ibu. Cara minumnya cak mana? Jangan sekali teguk, bukan baik ke cangkir, minum bismillahirrahmanirrahim, seteguk alhamdulillah. Ambil lagi banyu cangkir tadi, minum lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau dia sakit luar bisa kepala pening terus. Tunjuk ke banyu tadi sambil digosok bismillah sambil salawat, insyaallah jadi obat. Tapi Pak kalau pening kalau buntu gawe males tak baca Al-Kahfi bae. Gawe dak kalah males buntu kepala pening baca Al-Kahfi sehat tidak, bukan itu kendak ya. Aju males kalau menggawe bukan. Kemudian Rasulullah SAW katakan wazatal janbi, dan Al-Kahfi ini bisa obat dari wong sakit gila. Sakit gila Bapak Ibu. Ada wong gila, baca ke Al-Kahfi cak tadi minum ke? Dak baca Ustaz minum ke babit ke? Babit ke apa? Mandi ke? Masa aku mandi ke? Siram ke banyak Al-Kahfi tadi. Tapi gila nian Pak. Gila otak Pak. Gila janda tak kena. Bukan obatnya ini. Gila nian. Gila nian. Gila yang barusan aku sebut ke tadi tak kena itu obatnya, bukan. Gila nian. InsyaAllah dengan kita Al-Kahfi ini subhanallah istimewa nian. Wa fitnatud dajjal, dan aman dari fitnah dajjal. Kita baca Al-Kahfi, ya Allah berikanlah untuk aku, keluarga aku, sampai ke anak turun aku aman dari fitnah dajjal. Tapi ibu-ibu, Al-Kahfi ini sunnah ibu-ibu. Pak, ini jurus ibu-ibu Pak. Ini jurus ibu-ibu. Kunjuk tahu kesionya Pak. Al-Kahfi ini sunnah loh Bu. Sedangkan ajakan suami untuk berhubungan malam Jumat itu wajib. Iya benar. Jadi jangan Al-Kahfi jadi alasan untuk malas menghadapi ajakan suami. Bapaknya balik dari tahlilan di masjid, masuk kamar, bini lagi ngaji Quran, dek payu dek, ngapo kak? Sunnah Rasul malam Jumat. Cadak ngerti wae. Kaget dulu ya, ngapo adik ibu selesai ke dulu baca Al-Kahfi, lama baca Al-Kahfi, maco tartil pula. Habis Al-Kahfi nyambung lagi surat Yasin ya malam Jumat. Habis Yasin maco tahlil pula. Ditambah lagi malam Jumat sunnah maco apa dia? Maco lagi Al-Muluk, As-Sajadah, tambah Al-Waqiah. Selesai ngaji Allah laki ngila. Laki ngila. Alhamdulillah. Tidak kena rajaan laki malam ini. Berdosa besar itu Bu. Bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Mengapa? Karena ajakan suami itu, taat kepada suami itu hukumnya wajib. Idza da'a ar-rajulu, kalau laki ngajak, idza da'a kalau ngajak ar-rajulu suami ila imraatihi, kepada istrinya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashin, kalau suami ngajak istri ke tempat tidur. Ya tak perlu ditanya lagi, budak kecil ngapo kita tua dia rasa tanya lagi nak ngapo, tak mungkin mulak sambal lepas tidur. Ila firashin fa abat, istri tak galak. Fabata ainahu, fabata ghadbana alaiha, kemudian suami ketiduran sambil dia tak senang dengan tingkah istrinya tadi, tidak ridha. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka tu istri dilaknat oleh malaikat sampai masuk waktu subuh. Begitu hebatnya Bu taat kepada suami. Kata Rasulullah, lau kuntu amiran, kalau aku diperbolehkan Allah, lau kuntu amiran ahadan, nyuruh seseorang ayasjuda li ahadin, supaya sujud ke orang lain, sayang tak boleh. La amartul mar'ata, pasti duluan aku suruh sujud itu istri li zaujiha, kepada suaminya. Saking besarnya ketaatan sang istri kepada suami. Ini subhanallah Bapak Ibu, yang pertama yang mesti kita perhatikan ketika malam Jumat, hari Jumat, jangan ditinggalkan baca surat Al-Kahfi.
Mudah-mudahan Allah unjuk kita kekuatan sehingga kita pacak ngamal kenyo, sehingga kita pacak nyampe kenyo kembali. Amin ya rabbal alamin. Wa aqalul iksari, dan paling sedikit memperbanyak al-kahfi ini salasa marratin 3 kali. Kita sekali jadilah, mana baca 3 kali. Yang penting kita bisa istiqomah. Man qara'a hamim duhan, barang siapa yang membaca surat hamim duhan fi lailatil jumu'ati atau yaumal jumu'ati, malam Jumat atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangun ke istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan istimewa, amalan ini amat sangat istimewa yang mesti kita banyakkan di malam Jumat dan hari Jumat. Walaupun ini kita sudah tahu cara ngamal kenyo, tapi ingatkan sama kita, jangan sampai kita ni lalai. Yang kedua, wa du'aun, memperbanyak doa. Memperbanyak doa malam Jumat dan hari Jumat. Memperbanyak doa fi yaumiha, pada malam Jumat, hari Jumat. Raja'a yasdifa sa'atal ijabah wa arjaha, apalagi itu bertepatan dengan waktu-waktu yang ijabah, yang mana doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini penting, min julusil khatibi, mulai duduknya khatib khutbah Jumat, khatib duduk di mimbar itu, ila akhiris shalah, sampai habisnya waktu solat. Itu waktu yang mustajab jemaah sekalian untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saha anaha akhir sa'atin ba'dal asri, dan juga yang paling utama, doa itu mudah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa di hari Jumat habis asar. Habis asar hari Jumat. Habis asar hari Jumat. Jadi memperbanyak doa. Jadi kita waktu sholat jemaah sekalian di sini, habis itu kita berdoa bareng-bareng. Ya, habis itu kita tambah doa kita dewek, ibu-ibu di rumah. Mumpung ini juga bulan suci Ramadan, banyak-banyaklah doa kepada Allah Taala. Mumpung ini bulan suci Ramadan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kekurangan kita mintalah kepada Allah di hari Jumat. Apalagi bulan suci Ramadan, karena Rasulullah SAW katakan bulan Ramadan ini yuzadu fi rizqil mu'minin. Bulan Ramadan ini bulan yang Allah tambah rezeki untuk orang beriman. Rezeki nak kita minta di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan rezeki ini jemaah sekalian bukan cuma terbatas duit, tak apa minta duit. Ya Allah, aku ni ya Allah 11 bulan ini ya Allah buntu terus ya Allah. Ramadan ini ya Allah banyaklah duit untuk pacak sampai 11 bulan hidup lemah ya Allah. Tak apa, tidak salah. Cuma jangan minta sebatas duit, maksud aku Bapak Ibu. Mintalah yang lebih-lebih dari itu, minta sehat terus ya. Minta supaya semakin kuat untuk beribadah kepada Allah. Minta yang masih bujang. Bujangnya bujang awet. Bujang tahan dengan bujang. Minta ya Allah, Ramadan ya Allah, habis asar ini ya Allah, aku minta bini ya Allah. Cuma nak nyari, jangan mendep di rumah. Baik. Minta bini dengan Allah. Tak apa, nyai-nyai pengen lagi laki jalan mati ya Allah, minta yai ya Allah, minta niat. Allah datang ke yai punya yai. Yang nikah belum punya anak, minta ya Allah, minta anak ya Allah. Mumpung bulan suci Ramadan, habis asar hari Jumat, masih insya-Allah sekitar 3 kali Jumat lagi. Berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala malam Jumat, hari Jumat, wabil khusus hari Jumat habis asar. Banyak-banyak doa kepada Allah Taala. Cara-caranya Bapak Ibu catat. Abu dia nak minta dia catat dulu kertas. Tak apa, agak minta kepada Allah, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dah apa, mintalah kepada Allah. Dan aku pesankan doa ini Bapak Ibu mesti ada urut-urutannya. Mesti ada urutan-urutannya. Apa dia kita kalau doa biasanya? Auzubillah dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi kita? Hamdan syakirin ya. Hamdan na'imin itu.
Artiannya apa? Setelah a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, hamda syakirin, itu puji-pujian dulu kepada Allah. Muji Allah dulu. Nak baca maki itu bahasa kita jadi hamda syakirin, hamda na'imin. Kemudian setelah puji-pujian kepada Allah, lalu bersalawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha, atau yang aku coba baca salawat Ibrahimiyah tadi jadi. Kemudian setelah salawat yang kelima apa? Minta ampun dulu kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, atau Rabbana fir lana dzunubana wali walidina. Baru yang keenam isi doa. Ini supaya doa ada kekuatan. Aku ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini cukup, panjang bagus. Yang penting ada pujian kepada Allah. Yang keempat, salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Yang kelima, minta ampun dulu kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, atau lain sebagainya. Yang keenam, baru minta isi doa. Itu doa baru ada powernya, ada kekuatannya. Ini ngujuk-ngujuk doa langsung minta kepada Allah, tak kati adab dalam berdoa. Minta dulu kepada Allah dengan adab-adabnya. Kemudian baru tutuplah dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan salawat. Baru akhirnya lagi walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah doa kita ada kekuatan, ada powernya. Apa yang kita minta wabung di bulan suci Ramadan, seluruhnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, ya Allah, murahkanlah minyak goreng ini, ya Allah. Minta lah. Alangkah mahalnya, ya Allah. Enggak mahal minyak goreng sekarang, Bu. Mahal masih. Iya, mudah-mudahan kita doa minta di Ramadan ini hari Jumat minyak goreng jadi murah, enak. Dan doa ini penuh keyakinan Bapak Ibu. Ya Allah, kabulkanlah doa ini, ya Allah, sebelum aku nurunkan kedua telapak tangan aku ini, ya Allah. Itu doa yang ada kekuatan. Jangan doa ucap-ucap, ya Allah, nak kabulkanlah, ya Allah, tidak sudah. Ini dah diterima Allah, ini doa. Doa yang diterima Allah adalah doa dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, jam 6 selesai gitu ya. Jadilah. Yang ketiga, amalan yang mesti diperbanyak, yang diperhatikan malam Jumat, hari Jumat. Supaya Bapak Ibu ini ngerti, sunnah Rasul itu banyak malam Jumat. Bukan sikok itulah sunnah Rasul. Banyak nyebutnya, ngamalnya sikok itulah. Ini banyak amalan ini, bukan sikok. Itu juga tidak salah, itu juga. Wa sunnah, dan disunnahkan. Lupa aja aku. Wa sunnah, dan sunnahkan. Iktsaru fi'lil khairi, memperbanyak amal kebaikan. Fihima, di malam Jumat dan hari Jumat. Kas sadaqati wa ghairiha, seperti sedekah dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu, adik-adikku, tidak apa, dosa dipahami. Termasuk berhubungan suami istri malam Jumat itu pun sedekah. Jadi Bapak bahasanya selain sunnah Rasul, kalau malam Jumat ngomong dengan wong rumah, dek, kakak anak sedekah malam ini, dek. Jadi sedekah dengan wong rumah itu pun termasuk sedekah. Sedekah nian. Karena Rasulullah SAW beliau katakan, kullu ma'rufin, setiap kebaikan, shadaqatun, bernilai ibadah sedekah. Bapak kita senyum, Pak. Ibu kita senyum, Bu. Itu nilainya sedekah. Tabassum muka, senyum kamu, fi wajhi akhika, di wajah saudaramu, shadaqatun, bernilai ibadah sedekah. Tapi yang benar senyum ini. Jangan sampai Bapak kita nyengok tetangga yang lanang, lakinya mengut, gelegan bininya betul nyengeng. Nah, ini mungkin ini tidak benar. Niatnya harus benar. Kita senyum, itu pun sedekah. Tapi aku ingatkan juga, jangan metu dari masjid ini kakek sampai ke rumah ketemu orang nyengeng, kakek kata kawan, nama ini balik. Jadi benar-benar kita pun sedekah itu pun termasuk, senyum pun termasuk ibadah sedekah. Dan ini penting Bapak Ibu. Aku yakin Bapak Ibu ini ada yang punya usaha di sini ya. Aku kasih jurus, Bu, supaya usahanya sukses. Bapak Ibu, demi Allah pribadi aku tidak sombong. Aku nak berbagi dengan Ibu. Demi Allah aku hanya berbagi dengan Bapak Ibu. Aku punya usaha laundry, punya, Bu. Aku punya usaha laundry.
Termasuk masjid, musola, ngelondi dengan aku. Ambal segala macam, hordeng, rumah, aku pacak ngelepas sampai masang lagi. Aku punya rumah makan. Rumah makan aku 2 di Pelaju Sikok di Tanjung Barangan. Aku punya travel umroh juga. Mana aku tidak nak promosi pada saat ini. Cak mana jurusnya yang nak aku berbagi? Jurusnya cak mana usaha kita ini supaya sukses, lancar, luncur, laris, manis. Bapak ibu sedekah tiap pagi minimal 2.000. Niat ke aku, ya Allah sudah aku nak sedekah ya Allah pagi ni. Juga dengan uang yang pantas untuk nerimanya. Kita sedekah 2.000. Juga dengan uang tadi naik mobil Fortuner, ya tak pantas. Juga dengan uang yang pantas nerimanya. Maka dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sampaikan, beliau sampaikan, ma yusbihu al-abdu fihi, tidaklah pagi-pagi seorang hamba di pagi tersebut ila malakani yang zilani, kecuali 2 malaikat akan turun. Jadi kita nih setiap pagi Allah wakil ke untuk kita ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang Allah wakilkan untuk kita. Wa qala ahaduhuma, berkatalah salah satu dari 2 malaikat tadi, Allahumma ya Allah, a'ti, unjuk ke munfiqan, kepada uang yang galak bersedekah, khalfan, ganti untung, kesuksesan, kebahagiaan. Jurusnya Pak, supaya bapak ibu nak untung usaha, sedekah tiap pagi semampunya. Wa qala al-akharu, berkata malaikat yang kedua, Allahumma ya Allah, a'ti, unjukkanlah mumsikan, uang yang getah basah. Jadi bahasa Arabnya uang getah basah itu mumsikan. Mumsik itu uang getah basah. Talafan, kerugian, kehancuran. Jadi insyaallah tiap pagi kita sedekah. Mudah-mudahan Pak, pedagang kita di pasar ini, kita berdagang, insyaallah dagang itu lancar luncur. Bapak Ibu muka jualan sore hari ya, puasa untuk takjil, pagi sedekah dulu, ya Allah aku sedekah 1.000, aku sedekah 2.000, tak apa-apa. Insyaallah kaki Allah tambah lagi berlipat ganda rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi aku ingatkan juga, kalau bersedekah itu hendaklah sekemampuan. Jangan habis-habisan. Al-Quran mengingatkan sama kita, wala taj'al, jangan kamu jadikan yadaka, tanganmu, maghlulatan, terbelenggu, terikat, terkebat, fi unukik, di lehermu. Mak ini lah terbelenggu. Itu terbelenggu. Wala tabsutha kullal basti, jangan buka tangan tu selebar-lebarnya. Fataquda maluman mahsura, kamu nyesal, kamu rugi, terduduk. Artinya kalau sedekah tu sedang wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki, gitu maksudnya jangan jadikan tanganmu terbelenggu di leher, jangan kita basah hidup nih. Wala tabsutha kullal basti, jangan jauh-jauhan juga sedekah tu, tapi sekemampuan. Insyaallah dengan kita sedekah, maka kita jadikan prinsip hidup, sukses hidup dengan sedekah. Wabil khusus malam Jumat dan hari Jumat. Kemudian jemaah sekalian, jangan lupa Allah Ta'ala. Yang ke berapa lagi berikutnya tadi? Berapa ikut tadi? 3. Nah, ya bu, ngetes biar aku ngantuk oleh. Yang ke berapa sekarang? Keempat ya? Keempat sekarang ya. Ada yang lewat ada. Yang keempat, wa iktsaru salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumiha wa lailatiha, baik itu malam Jumat maupun hari Jumat. Cekal tasbih, perbanyak salawat. Kalau kita ni nyekel tasbih, insyaallah salawat kita banyak. Tapi kalau ketika tasbih terlepas, kita ni kadang lupa nak bersalawat. Li ikhbari as-sahihati al-abirati bidzalik, karena banyak hadis-hadis sahih yang menyuruh kita untuk memperbanyak salawat malam Jumat maupun hari
Jumat. Ada sikok hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengar ke baik-baik. Kalau dah hafal, kage habis ini besok ana tulis ke selawatnya. Keutamanya hebat nian. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yustahabu ayaktira as-salatu ala Rasulullah sallallahu fi hadzal yaum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa shalla yang dia berselawat alayya kepadaku fi yaumil jumu'ati pada hari Jumat. Barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi pada hari Jumat, sama nina marrotan sebanyak 80 kali. 80 kali minimal, lebih tak apa-apa, bagus. Ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanatan, maka Allah ampuni dosa dia selama 80 tahun. Aku ulangi sekali lagi, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati, barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi pada hari Jumat samanina marratan 80 kali, ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanatan, maka Allah ampuni dosa dia selama 80 tahun. Kila ya Rasulullah, maka ditanya, wahai Rasulullah, kaifa as-salatu alaika, cak mana bentuk salawat kepadamu itu ya Rasulullah? Qala, maka beliau berkata, taqulu, engkau ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala, kita pakai sayyidina ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. 80 kali, maka Allah ampuni dosa untuk dia selama 80 tahun. Subhanallah. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang terakhir. Mana dia yang terakhir? Yang terakhir dibaca wa ayaqra'a akibat salami minal jumu'at qabla ayusni rijlaihi wa fi riwayatin qabla ayatakalam al-fatihah qabla ayatakalama. Bapak Ibu, ini doa yang dibaca, ya aku tulis ke. Habis ini kalau ada buku pena aku tuliskan. Ini doa Ibu, untuk Ibu ya, dibaca habis sholat zuhur hari Jumat. Habis sholat zuhur hari Jumat. Jadi habis wirid baca ini, atau ini jadikan wirid. Kalau Bapak kita habis apa? Habis salaman, Pak ya. Habis salaman kita sholat ba'diyah, Pak ya, di sini ya. Ba'diyah dulu, baru baca ini. Baru baca ini. Kalau Ibu bagus, karena Ibu tidak salam-salaman, habis apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Ibu baca ini. Nah, ini penting. Ini yang terakhir ya. Qabla yatakallama, yang pertama baca Al-Fatihah. Apal Bu ya? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Ikhlas. Yang ketiga Al-Falaq. Yang keempat An-Nas. Dibaca sebanyak masing-masing 7 kali 7 kali. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca ke 7 kali 7 kali. 5 warda'an man qara'a ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang baca 7 kali, maka dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang akan datang, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa utiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulihi, akan diberikan pahala oleh Allah taala, akan diberikan pahala oleh Allah taala sebanyak bilangan orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang ada di dunia ini. Kemudian juga kalau kita baca 7 kali tadi, sab'a marratin a'adzallahu biha minas-su' ila jumu'atil ukhra, maka Allah akan jaga kita, jaga keluarga kita dari segala macam keburukan sampailah Jumat yang akan datang. Sampai Jumat yang akan datang. Kita baca ini sebanyak 7 kali 7 kali. Kemudian Bapak Ibu, ini pentingnya, kaki aku tulis ke habis ini, kalau ada pena, ada buku, katik salah lewek. Wa ba'da qiraati ma taqaddama, setelah membaca 7 kali tadi, Bapak Ibu baca ini nah.
Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi fadlika amman siwak, wa bi halalika an haramik. Apa keutamaan baca itu? Walaupun hanya sekali, baca doa tadi. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi fadlika amman siwak, wa bi halalika an haramik. Ibu bapak baca sekali, aghnallahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah unjuk kekayaan, Allah unjuk rezeki dari jalan yang tidak disangko-sangko. Penutup. Kemudian ada doa ini, aku tulis ke kalau Bapak Ibu hafal. Dibaca 70 kali Bapak Ibu ya. Dibaca 70 kali pada hari Jumat. 70 kali pada hari Jumat. Ini aku tunjuk jurusnya nih. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Pendek nian. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Cuma duit kok dia lah. Bapak Ibu baca 70 kali hari Jumat. Lam yamur alaihi jum'atani, belum sampai dia masuk 2 Jumat ini, Jumat yang akan datang, sebelum sampai setengah bulan, hatta yuniyallahu ta'ala, pasti Allah unjuk kekayaan untuk dirinya. Galak galau macam ini. Ngamal kenya itulah galak, tak kaya juga galak, ngamal kenya tak galak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala unjuk kita kekuatan, unjuk kita hidayah, sehingga kita baca ngamal kenya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita lebih baca manfaat ke waktu kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita berhak untuk menyandang gelar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku kira ini bukan masalah fikih, ini fikih, tapi bukannya bicara masalah hukum-hukum itu ya. Ada nak tanya jawab tak Bapak Ibu? Apa cukup? Cukup lah ya. Ya, untuk sesi ini aku kira cukup di sini, kita sudah jam 6. Kaget habis ini doa-doanya. Adek kalau ada yang nak ditulis, siapkan aja buku, siapkan pena. Insyaallah aku tuliskan doa-doa tadi. Apabila ada benarnya, ini semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah khilafnya, ini pribadi kami sendiri, kepada Allah mohon ampun, kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf. Sebelum kita tutup dengan doa, dengan salam, mari kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terkeluar dari bulan suci Ramadan ini berhak kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami berdoa merengek kepadamu ya Allah. Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami ini ya Allah. Namun Engkau Maha menyukai hamba-hambamu yang merengek berdoa mohon kepadamu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, dari hati kami yang paling dalam ya Allah, kami meyakini ya Allah, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Engkau saja ya Allah. Tiada dapat mengabulkan semua doa dan hajat kami ya Allah melainkan hanya Engkau saja ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan sifat-sifatmu yang maha sempurna, dengan zatmu yang maha sempurna ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang besar maupun yang kecil ya Allah, dosa yang terdahulu, dosa yang sekarang maupun yang akan datang ya Allah. Ampunilah semua dosa tersebut sebelum kami menurunkan kedua tangan kami ini ya Allah. Jangan Engkau jadikan dosa tersebut sebagai azab ya Allah untuk kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jangan Engkau jadikan dosa tersebut sebagai penghalangnya rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami tidak pandai ya Allah berdoa untuk merangkai kata ya Allah kepadamu ya Allah. Cuma kami hanya mohon kepadamu ya Allah semua kebaikan ya Allah,
semua kebaikan, keberkahan, rahmat-Mu, ridha-Mu, ampunan-Mu ya Allah, yang Kau sediakan, yang Kau turunkan untuk hamba-hamba-Mu ya Allah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Berikanlah semuanya kepada kami, berikanlah semuanya kepada kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan hidayah-Mu ya Allah, untuk kami memperbanyak memanfaatkan waktu kami beribadah berzikir kepada-Mu ya Allah, bil mujarradi fadlikal azim wa bi syafaati rasulikal karim wa bi syafaati rasulikal karim wa bi syafaati rasulikal karim innaka antallahu barur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.